Selamat malam teman-teman semuanya. Kita berkumpul lagi di komunitas Benediktus malam ini. Selalu nggak pernah berhenti mengatakan cepet banget ya udah Jumat TGIF. Saya mah senang banget ya kalau udah Jumat ya. Udah kagak ada ngapa-ngapain. Thank you dan teman-teman semuanya yang udah mau meluangkan waktu. Hari ini temanya Divine Mercy. Ya, berhubung saya nggak pandai Inggris, jadi penasaran mercy itu apa. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin juga penasaran, udah pasti penasaran sih karena udah ngechat juga kan tadi. Hari ini kita akan kupas tuntas yang akan dibawakan oleh Kowis Limiadi, founder of Jejak Kudus. Kalau saya lihat di sini Kowis ini mirip ini ya Bams yang nyanyi. Mirip kan yang nyanyi Kenangan Terindah itu? Ya. Oke, jadi mungkin sedikit profil nih tentang Kowis Limiadi ini buat teman-teman yang belum kenal gitu ya. Biasa dipanggil Wis. Jadi Kowis ini lahir di Ujung Pandang tahun 1988, lulusan dari ini baca gimana nih? Purdue University, United States. Ya. Dan Wis ini aktif melayani sejak tahun 2003. Dia adalah founder dari YouTube channel dan platform media Katolik dan Instagram @jejak-kudus. Jadi teman-teman kalau penasaran dengan apa sih isinya Jejak Kudus itu apa sih? Follow aja Instagramnya di @jejak.kudus. Ya. Selain itu, Kowis ini juga melayani bersama Romo Bayu Ruseno OP dalam Cross Bible Study dan aktif sebagai asisten imam di Gereja Redemptor Mundi, Surabaya. Selain itu, Wis juga aktif sebagai pembicara Katolik di berbagai acara. Jadi di usia yang masih produktif, muda juga udah keliling memberikan pelayanan Tuhan, memberikan pelayanan seperti itu ya teman-teman, keren banget. Kita berikan tepuk tangan virtual dong. Makasih loh. Ya, teman-teman semuanya nyalain gitu kameranya biar kita bisa saling tahu, biar saya juga nggak ngomong sendiri. Makasih kok Yosef sudah nyalain kamera. Oke, jadi teman-teman semuanya seperti biasa untuk selama hari ini kita akan mendengarkan Kowis dan juga jika teman-teman ada pertanyaan, monggo di bagian kolom chat tentunya. Dan jika Kowis membuka pertanyaan secara langsung, secara tinggal di-unmute aja, seperti itu. Dan sebelum kita mulai untuk sesi Kowis, kita mungkin kita pemanasan dulu ya, biar otak kita lebih siap, biar hati kita, iman kita jauh lebih siap. Kita langsung ke Benediktus Voice. Thank you Fania. Sekali lagi selamat malam buat Kowis dan juga Bapak Ibu teman-teman semuanya. Pada malam hari ini sebelum kita masuk ke Kombas pada malam hari ini kita akan menyanyikan satu pujian. Aku akan share screen. Traveled and I've wandered, but I'll be coming home one day. I'm tired and I'm weary, so I'll be coming home to stay. I miss the bright sun and the gentle breeze and the blue skies above. I miss the flowers and the apple trees and the many friends I love. I've had good times with some good friends, but I never more will roam. For my journey now is ended,
dilanjutkan dengan doa oleh Gaby. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seharian, dan sekarang kami bisa berkumpul secara online untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya selama pengajaran kami berlangsung, kami bisa mengimplementasikan pada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, curahkanlah juga rahmat-Mu atas Kowis pada malam hari ini, supaya apapun yang dikatakan Kowis pada malam hari ini adalah hanya berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau tetap menyertai mereka dalam kesibukan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Divine Mercy. Ini dia kita berikan tepuk tangan yang virtual buat Kowis. Yeay, silakan Ko. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Baik, udah kelihatan ya slide-nya. Oke, baik. Belum. Sudah? Oh, udah ya? Oke. Ya, oke, baik. Baik, selamat malam semuanya teman-teman dari komunitas Santo Benedictus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi sedikit pengetahuan, sedikit wawasan tentang salah satu devosi yang sangat krusial, yang sangat penting di dalam kehidupan gereja modern, terutama secara umum dan juga secara khusus bagi kehidupan rohani kita masing-masing. Dan kita akan lihat dalam beberapa menit ke depan mengapa devosi ini menjadi devosi yang sangat sentral bagi kita masing-masing. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang belum pernah mengenal apa itu Divine Mercy, apa itu Koronka, nanti aku juga akan ceritakan sedikit tentang sejarahnya, ya. Tapi nggak full karena bisa bisa sampai besok ya kalau sejarahnya secara full. Tapi secara garis besar aku akan menceritakan apa sih yang menjadi latar belakang. Apakah devosi kerahiman ilahi ini randomly tiba-tiba muncul, ataukah ada suatu rancangan yang sangat luar biasa kalau itu hanya menjadi sebuah kebetulan, ya. Jadi ini menjadi satu bagian dari penyertaan Tuhan kepada kita semua dan juga kepada gereja. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang Divine Mercy, dan sebenarnya ini juga suatu hal yang bukan disengaja. Beberapa hari yang lalu ada seseorang follower Jejak Kudus yang DM ke Instagram Jejak Kudus, dan follower itu memberikan artikel ini, ya, yang ditanggapi oleh salah satu akun YouTube Crusader Network, ya, di mana akun YouTube itu mengatakan bahwa ini adalah sebuah skandal, sebuah ajaran sesat dari Vatikan, ya, di mana cuplikan berita yang saya tampilkan ini adalah dari surat kabar L'Osservatore Romano. Itu adalah surat kabar dari Vatikan, di mana di dalam artikel ini, di dalam surat kabar ini, di halaman depannya itu ada gambar sebuah lukisan, di mana lukisan ini menampilkan Yesus, ya, yang telanjang ini adalah Yesus yang datang menghampiri Yudas, ya, yang setelah menggantung, ya, membunuh diri, ya, ini pohon di mana Yudas bunuh diri. Lalu di sini digambarkan Yesus datang merangkul atau mencoba memikul, menggendong tubuh Yudas yang sudah meninggal. Dan judul yang tertulis dalam
foto ini adalah Yudas dan skandal kerahiman. Ya, ini adalah topik atau pertanyaan yang sudah bukan pertanyaan yang baru sebenarnya ya, bukan pertanyaan yang baru, yaitu tentang Yudas. Apakah Yudas juga diselamatkan oleh kerahiman Tuhan? Apakah melalui wafat, sengsara, dan kebangkitan Yesus, bahkan Yudas pun juga diampuni dosa-dosanya dan bisa masuk ke surga. Nah, menurut teman-teman gimana terhadap skandal kerahiman ini ya, dalam tanda kutip judul artikel ini, skandal kerahiman dan Yudas. Apakah menurut teman-teman Yudas itu diselamatkan, bisa masuk ke surga, atau Yudas ada di neraka? Kira-kira menurut teman-teman yang mana? Silakan Anda tulis di bagian chat, nanti kita akan lihat eh, apa jawabannya. Atau kita mungkin akan melihat, saya akan memberikan pemaparan untuk kita bisa mengerti pandangan bahwa Yudas itu sudah masuk neraka, atau Yudas itu bisa masuk surga. Itu pemahamannya bagaimana dengan kacamata kerahiman ilahi yang benar. Tapi sebelum itu, silakan kalau teman-teman jangan takut salah, ya kayak tadi Jessica bilang, jangan takut salah. Kira-kira menurut Anda bagaimana, ya bagaimana nasib Yudas yang sudah bunuh diri, ya apakah dia masuk surga atau di neraka? Oke, baik, sudah ada nggak tahu, kita nggak tahu saat terakhir Yudas menyesal apa enggak. Oke, ada neraka, bisa diampuni sebelum akhir hayat dia bertobat. Oke, ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Sekarang saya akan menunjukkan satu dokumen yang ditulis dalam Concili Trente. Jadi ini bukan dokumen opini pribadi WIS, ya, ini dokumen dari Concili Trente. Dokumen ini mengatakan bahwa merasakan penyesalan itu adalah bagian dari pertobatan, ya. Tapi penyesalan itu tidak otomatis pertobatan. Karena ada orang yang menyesal tetapi tidak proporsional dengan kejahatan yang mereka lakukan. Di satu sisi ekstrim ada orang yang tidak menyesal sama sekali. Di sisi ekstrim sebaliknya ada orang yang sangat menyesal sampai-sampai dia meninggalkan harapan akan keselamatan. Di dalam dokumen Katekismus Konsili Trente ini dikatakan seperti inilah kondisi Yudas. Ya, Yudas itu menyesal, tapi dia menggantung dirinya dan akhirnya dia kehilangan jiwa dan tubuhnya. Apa artinya ini? Tunggu sebentar ya, kita belum bisa menyimpulkan dari dokumen ini, belum ada pernyataan yang secara definitif. Dan sejatinya sejauh saya melakukan research untuk topik ini atau pertanyaan ini, tidak ada dokumen gereja yang secara dogmatis menyatakan bahwa Yudas atau siapapun ada di neraka. Ya, tidak ada pernyataan yang secara dogmatis, artinya secara definitif menyatakan bahwa Yudas itu ada di neraka, atau Hitler ada di neraka, atau siapapun ya ada di neraka. Nah, karena tidak ada pernyataan dogmatis secara gereja, kita melihat beberapa pandangan atau pandangan teologis dari para bapak gereja dan juga para pujangga gereja. Ya, itu bahasa kerennya lah, istilahnya para santo-santa yang sangat pinter ya secara teolog dan juga ahli kitab suci. Contohnya Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, Santo Paus Leo yang pertama atau Leo Agung. Mereka memiliki pandangan bahwa Yudas telah berkeras hati dalam keputusasaan sampai pada akhir hidupnya. Ya, sekali lagi mereka tidak mengatakan secara definitif bahwa Yudas itu ada di neraka, tapi mereka memiliki pandangan bahwa Yudas itu telah berkeras hati. Di sisi lain, ya, beberapa pertimbangan lain dari Paus Emeritus Benedictus ke-16 di tahun 2006, dia mengatakan bahwa meskipun Yudas menggantung dirinya sendiri, bukan tugas kita untuk menghakimi perbuatan ini, ya, atau menghakimi dalam arti menggantikan kerahiman dan keadilan Tuhan untuk menghakimi perbuatan Yudas.
Bukan kita yang harus menghakimi, tetapi kerahiman dan keadilan Tuhanlah yang tidak terbatas. Jadi sampai tahun 2006, Bapak Paus Benediktus ke-16 pun juga tidak memberikan sebuah pernyataan yang definitif. Nah, kok jadi membingungkan? Ya, ada satu sisi Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus mengatakan bahwa Yudas itu berkeras hati. Tapi di sisi lain, Paus Emeritus Benediktus ke-16 dan juga Paus Fransiskus dan juga beberapa tokoh-tokoh dalam gereja modern ini itu mengatakan bahwa Yudas mungkin bisa diselamatkan atau mungkin diselamatkan seperti yang tertampang di dalam berita koran surat kabar Vatikan tadi bahwa Yesus datang merangkul Vatikan. Nah, bagaimana caranya kita menyatukan dua pandangan yang terlihat bertolak belakang atau berbeda ini? Nah, Gereja Katolik sejatinya tidak memiliki dogma untuk semua hal yang ada di dalam kitab suci. Sekali lagi, dogma itu apa? Dogma itu adalah ajaran yang definitif, ajaran yang pasti benar, yang tidak mungkin salah, dan tidak bisa diperdebatkan. Contohnya apa? Contohnya Allah Tritunggal, itu dogma. Ekaristi, ya, bahwa Ekaristi adalah sungguh-sungguh tubuh Yesus yang hadir. Itu adalah dogma. Ya, Bunda Maria ada 4 dogma. Bunda Maria dikandung tanpa dosa, Bunda Maria tetap perawan, Bunda Maria diangkat ke surga, terus apa lagi satunya? Ya itu. Pokoknya Bunda Maria ada 4 dogma, ya kan? Tetapi tidak semua hal itu ada dogmanya. Contohnya, awal penciptaan alam semesta, ya. Gereja Katolik mempersilahkan umat Kristiani untuk percaya apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian itu sebagai sebuah hal yang terjadi secara harfiah, bahwa Tuhan menciptakan semua alam semesta dalam waktu 7 hari, 7 kali 24 jam, ya, itu boleh percaya seperti itu. Umat Kristiani juga boleh percaya bahwa 7 hari itu adalah 7 periode waktu. Jadi bukan 7 kali 24 jam, tapi 7 periode waktu. Di mana periode waktu ini bisa diselaraskan dengan teori evolusi misalnya, ya, teori Big Bang atau dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada dogma secara definitif umat Katolik harus percaya apa. Dan juga begitu dengan akhir hidup Santo Yusuf dan juga Bunda Maria. Ya, kapan Yusuf meninggal, apakah Bunda Maria meninggal atau Bunda Maria diangkat tubuh dan jiwanya ke surga, ya kan? Termasuk yang tidak menjadi dogma di dalam gereja Katolik adalah siapa yang masuk ke neraka. Beda dengan siapa yang masuk ke surga. Ya, kalau itu ada penetapannya, yaitu melalui perayaan kanonisasi. Jadi setiap orang yang sudah dikanonisasi, yang menerima gelar ST, ya kan, bukan sarjana teknik ya, ST, Santo atau Santa, di depan namanya, artinya gereja mengakui kekudusan orang itu dan orang itu sekarang sudah ada di surga bersama dengan Allah. Ya, jadi kalau siapa yang masuk ke surga itu ada penetapannya, ya, secara pasti bahwa orang itu ada di surga. Tentunya penetapan ini juga ada syaratnya atau ada prosesnya. Tetapi untuk sebaliknya, siapa yang masuk neraka itu tidak ada penetapannya. Nah, artinya untuk hal-hal tersebut, hal-hal ini, pandangan teologis tentang hal-hal ini itu bisa dan boleh diperdebatkan. Ya, bisa dan boleh diperdebatkan. Contohnya, ada yang mengatakan Santo Yusuf itu sebagai orang yang tua, ya, pria yang sudah lanjut usia, yang sudah menikah dan sudah punya beberapa anak dan sudah menjadi duda, makanya dia mau menerima tugas untuk menjadi suami Maria. Ya, itu ada satu pandangan. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang pria muda berusia 20, 25 sampai 30 tahun. Nah, mana yang benar? Dua hal ini bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan, dan tidak ada satu penjelasan yang secara definitif ditentukan oleh gereja bahwa Yusuf adalah orang ini. By the way, sedikit iklan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan
penjelasan itu, nantikan buku Santo Yusuf yang akan segera saya dan Romo Bayu launchingkan ya. Ini kita lagi dalam proses menunggu nihil obstat dari keuskupan ya. Jadi mohon doanya juga semoga di dalam 1-2 bulan ke depan bukunya bisa selesai ya. Jadi itu salah satu contoh pandangan teologis yang bisa dan masih boleh diperdebatkan. Nah, kalau siapa yang masuk ke neraka ini belum ada penetapan dogmatisnya bahwa Yudas atau siapapun ditetapkan secara dogmatis, artinya kita masih boleh ya atau masih bisa memperdebatkan hal ini. Dan sebenarnya ruang untuk berdebat ini itu adalah hal yang baik. Ya, ruang untuk berdebat ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena ruang untuk berdebat ini menjaga kita untuk tidak jatuh pada salah satu posisi yang ekstrim. Ya, contohnya posisi ekstrim yang pertama, kalau ada penentuan secara definitif bahwa Yudas masuk ke neraka atau ada katakanlah sebagai suatu kriteria ya, mana yang masuk ke surga, mana yang masuk neraka, maka keselamatan tidak lagi bergantung pada kemurahan hati Tuhan, tetapi bergantung pada perbuatan manusia. Apa yang manusia lakukan, apa yang manusia tidak lakukan ya. Jadi kalau ada kriteria yang definitif, malah itu berbahaya karena akhirnya keselamatan bukan lagi karena kemurahan hati Tuhan. Begitu pula sebaliknya, kalau ekstrim yang satunya, kalau semua orang pasti masuk surga, tidak ada yang masuk neraka, ya, semua orang masuk surga, neraka itu kosong. Ada pandangan teologi seperti ini. Tetapi yang berbahaya juga adalah kalau semua orang masuk surga, kemurahan hati Tuhan menjadi tidak berarti, menjadi tidak berharga. Karena apa? Karena nggak peduli kamu hidupnya seperti apa, kamu mau tidak setia sama Tuhan, kamu mau menderita karena mau hidup kudus sampai kamu itu hidupnya isinya pantang puasa pun, sama hidupnya yang orang yang party-party, semuanya pasti masuk surga, nggak ada bedanya. Akhirnya menjadi satu kemurahan hati Tuhan jadi tidak berarti karena semua orang toh tidak ada bedanya, semuanya juga dapat. Lalu yang kedua, berkaitan dengan hal itu, kita juga jadi mempertanyakan, lalu buat apa aku hidup baik-baik? Ya kan, aku hidup seenaknya aja, toh semuanya akan masuk surga. Jadi kalau kita berada dalam posisi yang ekstrim ini menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, ruang untuk berdebat ini itu sangat baik jika dilakukan dengan sehat dan juga dengan tujuan yang benar ya, tujuan yang benar untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, kerahiman ilahi perlu dipahami dengan konteks yang benar, yang pas, tidak lebih, tidak kurang. Ya, kerahiman ilahi ada konteksnya. Ya, kerahiman ilahi itu ada konteksnya. Bukan berarti bahwa wah kerahiman ilahi Tuhan itu murah hati, semua orang pasti masuk surga. Ya, ada konteksnya. Tidak boleh kurang, tapi tidak boleh lebih juga. Kita akan melihat beberapa panduan supaya teman-teman bisa menghayati devosi ini dengan panduan yang jelas, dengan pemahaman yang benar. Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Dives in Misericordiae atau Kaya akan Kerahiman, ini ada dokumennya bahasa Indonesia di Dokpen KWI, mengatakan bahwa kerahiman itu adalah nama kedua dari kasih. Ya, jadi ini kita sekarang masuk dalam definisi apa itu kerahiman. Belum pada devosinya, ya kan? Kalau tadi kita banyak di awal tanya jawab apa itu kerahiman ilahi, banyak yang jawabannya langsung gambar Yesus ada sinarnya merah. Itu devosinya, ya devosi kerahiman ilahi yang diberikan kepada Santa Faustina. Tapi sebelum kita masuk ke devosinya, aku ingin memberikan teman-teman pemahamannya dulu, ya pemahamannya dulu supaya kita ketika melakukan devosinya tidak salah, tidak memiliki intensi yang salah, sesuatu yang lebih ataupun yang kurang. Ya, jadi di dalam ensiklik ini Paus Yohanes Paulus II memberikan definisi bahwa kerahiman itu adalah nama kedua dari kasih. Ya, kerahiman adalah cara di mana kasih dinyatakan dan diwujudkan untuk
bertemu, berjumpa, berhadapan dengan realita adanya kejahatan di dunia. Kejahatan yang bisa mempengaruhi, membelenggu, dan bahkan menyeret manusia masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya kejahatan ini dosa, ya kan? Evil. Jadi kerahiman adalah kasih yang berjumpa dengan kejahatan. Kerahiman adalah perjumpaan antara kasih dan penderitaan. Dalam bahasa Latin, kata kerahiman atau mercy itu adalah menggunakan kata misericordiae, ya, misericordiae. Misericordiae ini terdiri dari dua kata, yaitu miseri, ya, miseri atau penderitaan, dan juga cordis, hati. Artinya apa? Artinya misericordiae adalah hati yang ikut menderita, hati yang ikut merasakan penderitaan. Kalau dalam istilah modern, hati yang berempati, ya, ikut merasakan penderitaan orang lain. Jadi kerahiman ini adalah bagaimana kasih itu turun ke dalam, masuk ke dalam penderitaan. Santo Paulus mengatakan dalam Roma 5:20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Inilah kerahiman, di mana dosa semakin banyak, penderitaan semakin banyak, disitulah kasih karunia rahmat Tuhan tercurah dengan berlimpah-limpah. Nah, pertanyaannya seperti yang dikatakan dalam bab 6 ayat 1-2, kalau begitu boleh nggak kita melakukan dosa aja, ya kan? Karena kan dosa semakin bertambah, kerahiman kasih karunia menjadi semakin berlimpah. Kalau begitu saya ya berbuat dosa aja terus gitu kan? Saya berbuat dosa aja terus supaya kasih karunia ini semakin berlimpah-limpah. Nah, ini adalah pemahaman yang tadi aku bilang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini adalah bagian yang lebih, yang abusing, ya, abusing, mengeksploitasi, ya, kerahiman. Jadi Santo Paulus dengan tegas mengatakan sekali-kali tidak, ya. Di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tetapi kerahiman ilahi bukanlah izin untuk melakukan dosa. Ya, jadi ini perlu ditegaskan. Kerahiman ilahi itu bukan mengatakan dosa itu nggak apa-apa. Boleh, semuanya orang boleh berdosa karena dengan kamu berdosa kerahiman itu akan semakin berlimpah-limpah. Kasih karunia itu semakin berlimpah-limpah. No. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi dan perlu dipahami bahwa kerahiman ilahi itu bukanlah izin untuk berdosa. Bukan mengatakan bahwa oh tenang aja ada kerahiman ilahi, aku boleh dosa, aku dosa nggak apa-apa. Ya, tapi kerahiman ilahi penekanannya adalah pada kekuatan kasih yang lebih kuat daripada dosa dan kejahatan. Kasih yang bisa mendatangkan kebaikan dari dosa dan kejahatan. Kerahiman ilahi ini adalah cara Tuhan untuk melawan dosa. Nah, Tuhan bisa melawan dosa atau bisa menghapus dosa dengan berbagai cara, ya kan? Tuhan bisa pakai caranya Thanos, tinggal klik dan dosa semuanya hilang. Dan satu kali jentik jari, kita manusia semuanya bisa jadi imun, ya nggak perlu vaksin, langsung imun terhadap dosa. Tuhan bisa melakukan itu, tetapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika Tuhan melakukan itu, yang terjadi adalah manusia kehilangan kehendak bebasnya. Manusia kehilangan kehendak bebas. Nah, satu-satunya cara agar supaya Tuhan bisa melawan dosa atau menghilangkan dosa tanpa menghancurkan kehendak bebas manusia adalah dengan kerahiman ilahi. Karena apa? Karena kerahiman ilahi menghapus dosa bukan dengan membuat manusia tidak bisa berdosa, tetapi dengan menggunakan dosa manusia untuk mendatangkan kebaikan. Santo Ambrosius
Uskup Milan, salah satu bapak gereja dari abad keempat kalau nggak salah, mengatakan bahwa eh, di dalam penyelenggaraan ilahi atau di dalam rencana ilahi, dosa itu memiliki nilai-nilai positif. Tapi digarisbawahi, di dalam rencana dan penyelenggaraan ilahi, dosa itu bisa mempunyai nilai-nilai yang positif. Artinya apa? Dosa yang dipertobatkan, dosa yang dimohon ampunkan oleh para pendosanya. Di dalam rencana ilahi, dosa itu bisa dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kata-kata ini atau kalimat ini atau penjelasan teologis ini tentunya bukanlah hal yang baru. Karena kalau teman-teman dulu masih ingat, aku ingat di salah satu sesi dari Santo Benediktus yang dibawakan oleh Romo Bayu itu adalah tentang penderitaan. Kalau Allah itu baik, mengapa ada penderitaan? Ya kan? Dan Santo Thomas Aquinas mengutip Santo Agustinus yang belajar dari Santo Ambrosius mengatakan penjelasan yang sama, bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi karena Tuhan bisa menggunakan penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan yang lebih baik lagi. Nah, ini nama lainnya atau istilah lainnya adalah kerahiman ilahi. Ini adalah kekuatan Tuhan yang lebih kuat daripada dosa. Jadi bukan berarti Tuhan tidak berkutik terhadap dosa, ya. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan bukan berarti Tuhan itu tidak berkutik di hadapan dosa, tetapi Tuhan bisa memakai dosa untuk mendatangkan kebaikan. Ya, itu adalah kekuatan kerahiman ilahi dan cara Tuhan untuk melawan dosa tanpa menghancurkan kehendak bebas manusia. Intinya di kehendak bebas manusia. Mengapa? Karena artinya manusia masih bisa bebas untuk menerima atau untuk menolak kerahiman Tuhan. Ya, jadi kerahiman Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara berlimpah, tetapi kerahiman itu tidak menghancurkan kehendak bebas manusia. Kerahiman ilahi Tuhan tidak menghancurkan kodrat manusia. Kalau ini mau disambungkan dengan sesi dari Romo Adrian beberapa minggu yang lalu, kalau saya juga nggak salah ingat, grace perfect nature. Ya, rahmat itu menyempurnakan kodrat. Kerahiman ilahi juga menyempurnakan kodrat, tidak menghancurkan kodrat manusia. Kodrat artinya manusia memiliki akal budi dan juga kehendak. Kerahiman ilahi Tuhan berikan, tetapi manusia masih bisa dengan bebas menerima atau menolaknya. Nah, kembali pada pertanyaan Yudas tadi, ini saya kutip dari websitenya Katolisitas. Katolisitas mengatakan bahwa salah satu ayat kitab suci yang digunakan oleh para bapak gereja dan juga para ahli kitab suci itu adalah dari Matius 26, di mana Yesus mengatakan adalah lebih baik bagi orang itu, orang yang mengkhianati dia atau Yudas, sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Mengapa kutipan ayat ini digunakan sebagai dasar yang mengatakan bahwa Yudas sekarang ada di neraka? Karena kalau Gereja Katolik mengajarkan dalam katekismus bahwa Tuhan tidak menciptakan seseorang untuk masuk ke neraka. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan atau ditakdirkan untuk masuk ke neraka. Sehingga semua orang yang terlahir, orang yang diciptakan ke dunia, itu diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena ini adalah kebaikan yang tertinggi, yaitu kita bisa bersama dengan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan lebih baik orang itu tidak dilahirkan, para ahli kitab suci, Bapak Gereja menyimpulkan bahwa kalau dia lebih baik tidak dilahirkan, berarti artinya kalau dia dilahirkan itu tidak baik. Karena dia lebih baik tidak dilahirkan. Berarti kalau dia dilahirkan, itu adalah hal yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia tidak akan bisa bersama dengan Tuhan. Itu alur tafsiran dari Bapak Gereja mengenai ayat ini, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Yudas mengalami penderitaan di neraka.
Tapi saya suka dalam penjelasan kata katolisitas ini ada kata kecuali. Kecuali jika pada saat akhir hidupnya, sebelum kematian Yudas, dia benar-benar bertobat dan menyesali semua dosa-dosanya. Ya, jadi jika di saat akhir hidupnya, sepersekian detik sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, dia benar-benar bertobat dan menyesali semua dosa-dosanya, maka bisa jadi Yudas tidak masuk neraka. Nah, kitab suci tidak menceritakan hal ini, betul. Tetapi kalau kita melihat dari pesan kerahiman Yesus kepada Santa Faustina, kita bisa melihat bahwa hal ini mungkin terjadi. Sekali lagi, mungkin terjadi. Pesan kerahiman Yesus pada Santa Faustina nomor 1486. Dikatakan, jiwa yang tenggelam dalam kegelapan jangan putus asa. Ya, artinya jiwa yang sudah sangat jauh dari Tuhan jangan putus asa. Tidak segalanya hilang. Ya, datanglah dan percayalah kepada Allahmu, Sang Kasih dan Sang Kerahiman. Ketahuilah, hai jiwa, lukaku yang disebabkan oleh semua dosamu tidak separah luka yang ditimbulkan oleh kurangnya kepercayaanmu saat ini. Bahwa sudah begitu banyak usaha yang dilakukan oleh kasih dan kerahimanku, engkau masih meragukan kebaikanku. Lalu di sini dikatakan Santa Faustina mengatakan Yesus memanggil jiwa itu. Jadi konteks dalam nomor 1486 ini, Santa Faustina menerima penglihatan Yesus yang sedang berbincang-bincang dengan seorang jiwa, ya, dengan suatu jiwa. Dan Yesus memanggil jiwa itu untuk ketiga kalinya. Jadi jiwa ini adalah jiwa yang di dalam kegelapan tadi. Dan Yesus berusaha meyakinkan jiwa itu untuk bertobat, ya, untuk mau menerima kerahimannya. Jadi di sini Santa Faustina mendeskripsikan dialog antara mereka berdua. Yesus memanggil jiwa itu untuk ketiga kalinya, tetapi jiwa itu tetap menutup telinga dan mata. Ia berkeras hati dan putus asa. Kemudian kerahiman Allah mulai menyatakan diri dan tanpa kerjasama apapun dari jiwa itu, Allah memberikan kepadanya rahmat terakhir. Artinya tanpa kerjasama apapun. Artinya jiwa ini bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena kebaikannya, bukan karena dia ini prestasinya atau statusnya atau apapun yang dia lakukan semasa hidupnya. Tanpa kerjasama apapun, di akhir hidupnya atau di dalam kegelapan ini, Allah memberikan kepadanya rahmat terakhir. Nah, kuncinya, kalimat berikutnya, kalau rahmat terakhir ini ditolak atau dicampakkan, Allah akan meninggalkan jiwa itu terbelenggu dalam cinta diri tersebut sampai selama-lamanya. Oke? Rahmat ini muncul dari mana? Rahmat ini muncul dari hati Yesus yang Maha Rahim dan memberikan kepada jiwa itu suatu terang yang istimewa. Dan jiwa itu mulai memahami. Dengan rahmat itu, jiwa mulai memahami usaha-usaha Allah. Tetapi pertobatan bergantung pada kemauan jiwa itu sendiri. Artinya apa? Artinya kalau kita mau bertobat, pertama-tama kita itu bertobat bukan karena usaha kita sendiri. Tetapi kita mau bertobat itu adalah karena rahmat yang Tuhan berikan. Rahmat yang Tuhan berikan itu membuka mata kita. Tetapi pada akhirnya semuanya itu kembali bergantung pada kemauan jiwa itu sendiri. Jiwa itu mengetahui bahwa ini kembali lagi konteksnya jiwa di akhir hidupnya ya. Jiwa itu mengetahui bahwa panggilan ini merupakan rahmat terakhir. Kalau jiwa itu menunjukkan secercah kehendak baik, maka selebihnya akan digenapi oleh kerahiman Allah. Inilah yang selaras dengan apa yang tadi dikutip dari Katolisitas, bahwa jika di akhir hidupnya Yudas itu bahkan bukan
Kalau dalam pesan Yesus kepada Santa Faustina ini bukan pertobatan secara penuh, ya kan? Cukup satu kerinduan, cukup secercah harapan saja, secercah kehendak baik itu sudah cukup untuk kerahiman Tuhan bekerja dan menyelamatkan orang itu. Ya, jadi beberapa poin penting dari catatan harian Santa Faustina nomor 1486 tadi. Yang pertama, kerahiman ilahi tidak menjamin keselamatan, ya, atau menjamin semua orang pasti masuk surga. Itu pemahaman kerahiman ilahi yang keliru. Kerahiman ilahi itu tercurah tidak terbatas, terutama bagi jiwa yang susah, jiwa yang menderita, jiwa orang-orang berdosa. Namun, kerahiman itu hanya akan bekerja efektif di dalam jiwa yang mau bertobat dan yang mau menerimanya. Ya, jadi kerahiman ilahi dari sisi Tuhan, Tuhan mencurahkan kerahiman yang tidak terbatas. Tetapi dari sisi penerimanya, hanya jiwa yang mau bertobat, yang mau menerima kerahiman itu, di dalam jiwa itulah kerahiman itu bisa bekerja dengan efektif. Dan dalam pesan Santa Faustina tadi, Yesus menunjukkan bahwa rahmat-Nya itu tersedia bahkan hingga saat terakhir hidup seseorang. Dan yang paling penting, jika semasa hidupnya jiwa itu senantiasa menolak, ya, jika semasa hidupnya Tuhan udah berikan rahmat dia untuk bertobat dengan apa? Dengan misalnya eh, eh, ada orang di sekelilingnya, di sekitarnya yang mengajak dia ke gereja, mengajak dia ikut kombas, ikut Bible study dan lain-lain, atau untuk berdoa bahkan, dan dia selalu menolak, ya. Jadi Tuhan udah kasih rahmat, udah sediakan rahmat, dan dia senantiasa menolak sampai akhirnya karena penolakan demi penolakan demi penolakan demi penolakan, ibaratnya sama kayak binatang berang-berang yang mengumpulin kayu kecil dilempar ke sungai, ya kan? Kayu kecil dilempar, lama-lama menjadi suatu bendungan. Air, aliran rahmat yang mengalir dari sungai itu akhirnya terbendung karena dari hal-hal kecil yang dilemparkan untuk yang dianggap tidak bisa menutup aliran sungai, tapi ternyata semakin menumpuk, akhirnya aliran rahmat itu bisa terputus. Nah, begitu juga dengan jiwa yang senantiasa menolak pemberian rahmat Tuhan ini, lama-kelamaan hatinya akan menjadi keras dan dia bisa jatuh di dalam keputusasaan. Dan dalam jiwa yang sudah berkeras hati dan putus asa ini, Tuhan bisa menghentikan rahmat itu, ya, dan meninggalkan jiwa itu untuk terbelenggu selamanya. Nah, ini poin yang sangat penting mengapa devosi kerahiman ilahi itu sangat penting untuk kita pahami, untuk kita lakukan di dalam kehidupan rohani kita. Kembali ke pertanyaan Yudas tadi, apakah kerahiman ilahi bisa menyelamatkan Yudas? Secara teori bisa. Ya, secara teori on paper bisa jika Yudas mau menerima kerahiman Tuhan. Akan tetapi melihat dari pengkhianatannya, melihat dari keputusasaannya, bapak-bapak gereja menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Yudas sudah mengeraskan hatinya sampai ia tega mengkhianati Yesus. Ya, sampai ia tega mengkhianati Yesus. Ini adalah bukti kekerasan hati yang sudah tidak tertolong lagi. Bukan berarti Tuhan tidak mau menolong, tetapi hati dari orang itu sudah tidak mau menerima, sudah menolak. Sehingga kemungkinannya sangat kecil kalaupun kerahiman itu tersedia bagi Yudas di akhir hidupnya, kemungkinannya sangat kecil Yudas mau menerima kerahiman Tuhan. Ya, jadi ini bagaimana kita bisa memahami devosi kerahiman ilahi dalam konteks yang benar, tidak lebih, tidak kurang. Nah, pertanyaannya adalah, masa sih ada yang mau menolak kerahiman Tuhan, ya kan? Ini adalah hal yang sangat indah, karunia rahmat Tuhan yang sangat indah. Siapa yang mau nolak? Masa sih ada yang mau nolak?
Nah, penolakan terhadap kerahiman ilahi sebenarnya adalah akibat atau dampak dari dosa. Kalau kita melihat dari kisah penciptaan di dalam Taman Firdaus, Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari diri mereka itu telanjang. Mereka kemudian mengambil pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Lalu ketika mereka mendengar Tuhan datang, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Ya, Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka takut sama Tuhan. Venerable Fulton Sheen mengatakan, sejak dari zaman Adam, manusia telah bersembunyi dari Tuhan dan berkata Tuhan itu sulit ditemukan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, bukannya datang kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan manusia dari dosa, bukannya percaya pada kasih Tuhan, pada kerahiman Tuhan, karena akibat dosa yang terjadi adalah manusia malah takut sama Tuhan. Manusia bersembunyi dari Tuhan. Di zaman modern, apa yang terjadi? Pada abad ke-17 berkembang pesat paham sesat yang namanya Jansenisme. Apa ini paham Jansenisme? Paham ini mengajarkan bahwa hanya orang yang betul-betul suci yang layak untuk menerima karunia Tuhan. Dampak negatifnya sampai pada tahap di mana di Eropa pada waktu itu, pada abad ke-17, banyak sekali umat Katolik yang tidak menerima sakramen Ekaristi. Mereka hanya menerima sakramen Ekaristi itu setahun sekali. Kenapa? Karena mereka merasa mereka ini nggak layak untuk menerima sakramen Ekaristi. Bahkan lebih parahnya lagi, ketika mereka mengaku dosa, mereka seharusnya mereka menerima absolusi dan pengampunan, mereka merasa mereka pun karena dosanya mereka tidak layak untuk menerima rahmat pengampunan Tuhan. Ya, ini adalah paham sesat Jansenisme yang mengatakan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar suci, yang benar-benar hidupnya itu tidak memiliki hasrat duniawi sama sekali, yang benar-benar bisa memisahkan hawa nafsu mereka. Merekalah yang layak untuk menerima karunia Tuhan. Dan kalau kita nggak layak, kita nggak bisa menerima karunia Tuhan. Ya, jadi buat orang-orang yang menganut pandangan Jansenisme ini, orang-orang yang berdosa, kita yang berdosa seperti Adam, ya kita hanya bisa bersembunyi karena kita nggak layak. Ketika kita mendengar Tuhan datang, ya kita kayak Adam, kita harus bersembunyi karena kita merasa nggak layak. Ya, jadi ini paham sesat yang berkembang pada abad ke-17. Dan sayangnya, yang menjadikan ini bukan paham yang mudah untuk dibasmi. Ya. Kalau dalam paham sesat lainnya, misalnya Arianisme, yang mengatakan bahwa, yang mempertanyakan keilahian Yesus, itu sudah dipatahkan, ya kan? Sudah dilawan bahwa itu ajaran sesat. Ajaran yang benar adalah Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Selesai. Tetapi paham sesat Jansenisme ini sulit untuk dibasmi sepenuhnya, bahkan sampai sekarang berapa banyak umat Katolik juga yang masih menganut dalam tanda kutip paham Jansenisme ini. Ketika mereka merasa hidupnya, aku belum layak lah untuk melayani Tuhan, aku belum layak lah untuk melayani di komunitas, untuk ini dan lain sebagainya. Kita merasa atau paham Jansenisme yang lain, oh kalau aku mau punya intensi doa, aku harus puasa. Ya, aku harus puasa, aku harus pantang, aku harus doa rosario 5 kali sehari, aku harus adorasi 1 jam setiap hari dan lain sebagainya, baru aku nih. Jadi kita melihat kehidupan rohani ini menjadi sebuah transaksi dalam tanda kutip ya, sebuah relasi transaksional. Saya melakukan apa untuk layak mendapatkan apa. Kalau saya melakukan lebih, saya layak mendapatkan lebih. Ini adalah bagian dari paham sesat Jansenisme itu. Nah, untuk melawan paham sesat Jansenisme ini, pada tahun 1674,
Yesus menampakkan diri kepada Suster Margareta Maria Alacoque di Prancis, di mana di dalam penampakan ini Yesus menunjukkan hati kudusnya. Ini kemudian menjadi devosi hati kudus Yesus, di mana dalam penampakan ini Yesus berpesan kepada Santa Margareta Maria Alacoque, pandanglah hatiku ini, hati yang begitu mengasihi manusia, tetapi manusia tidak mau mengasihiku. Ya, dalam kutipan yang lain, Yesus mengatakan bahwa ini hatiku yang, oh ini ada, ini adalah hatiku yang mengasihi manusia, tetapi apa yang terjadi? Manusia membalas kasihku dengan rasa tidak terima kasih, ketidakpeduliannya. Dan rasa tidak terima kasih dan ketidakpedulian ini lebih menyakitkan daripada semua penderitaan yang dialami Yesus pada saat sengsara dan salibnya. Jadi kalau ini rasanya kita semua bisa relate dengan apa yang dirasakan atau apa yang disampaikan oleh Yesus. Ketika kita berkorban, ketika kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Kadang pengorbanan kita itu bisa kita lakukan dengan sukacita atau kita bisa melakukannya dengan hati yang gembira. Tetapi ketika kita melihat bahwa apa yang sudah kita korbankan, pengorbanan kita ini tidak dihargai, tidak menerima rasa terima kasih, bahkan orang yang kita korbankan, yang pengorbanan untuk orang itu nggak peduli. Rasa tidak terima kasih dan ketidakpedulian itu bisa lebih menyakitkan daripada pengorbanan yang sudah kita lakukan. Dan ini yang disampaikan oleh Yesus kepada Santa atau Suster pada saat itu, Suster Margareta Maria Alacoque, yang menyatakan bahwa orang-orang yang menganut paham Jansenisme tadi, yang merasa mereka itu tidak layak untuk menerima karunia, tidak layak untuk menerima rahmat Tuhan, mereka itu seakan-akan tidak menganggap atau mereka menganggap penderitaan Yesus, kurban Yesus di salib itu tidak cukup, ya, atau belum cukup untuk menghapus dosa mereka. Ya, jadi itu Yesus di dalam penampakan ini Yesus menyampaikan kepada Santa Margareta Maria bahwa paham Jansenisme itu sangat-sangat menyakiti hatinya. Nah, tentu saja pada saat devosi hati kudus Yesus ini disebarkan, paham Jansenisme ini mulai berkurang tetapi tidak hilang sepenuhnya. Ya, berkurang tetapi tidak hilang sepenuhnya. Banyak alasannya, salah satunya memang kayak tadi yang aku sebutkan, bahkan sampai sekarang pun masih ada umat-umat Katolik atau umat-umat Kristiani yang masih dalam tanda kutip menganut paham Jansenisme ini. Sehingga di dalam sepanjang perjalanan sejarah gereja ataupun sejarah peradaban manusia, kita sungguh-sungguh melihat bahwa Yesus menepati janjinya. Ya, Yesus menepati janjinya kepada para rasul ketika ia mau naik ke surga. Yesus mengatakan, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Ya, dan peristiwa-peristiwa penampakan ini baik kepada Santa Margareta Maria Alacoque dan juga kepada Santa Faustina adalah bentuk penyertaan Yesus. Ya, untuk apa? Bukan untuk mengajarkan sesuatu yang baru, tetapi untuk mengingatkan, ya, sekali lagi untuk mengingatkan apa yang sudah ia berikan, yaitu rahmat, pengampunan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kita hanya diingatkan bahwa ini loh hatiku. Kalau ini mungkin gambarnya kurang close up, tapi nanti teman-teman bisa lihat gambarnya di thread Hati Kudus Yesus. Ataupun di Instagram Jejak Kudus juga aku sempat bikin postingan yang membahas simbolisme di dalam gambar Hati Kudus Yesus. Hati yang tertusuk oleh mahkota duri, terus hati yang ada api yang berkobar-kobar. Ini adalah gambaran ilustrasi yang menunjukkan kepada kita hati yang penuh kasih, hati yang berkobar-kobar untuk mengasihi manusia. Tetapi betapa banyak orang yang masih tidak memperdulikan kasih itu atau hati itu. Sehingga
pada tahun 1931 sekali lagi Tuhan memberikan peneguhan. Tuhan memberikan reminder kepada kita, yaitu melalui penampakan yang dia berikan kepada Santa Faustina. Di mana di dalam penampakan ini Tuhan Yesus meminta Santa Faustina untuk melukis sebuah gambar yang sudah ditunjukkan kepadanya, ya, yaitu gambar yang ada di dalam lukisan ini dan juga gambar yang selama ini sudah sering kita lihat sebagai gambar dari kerahiman ilahi, di mana di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sejak di dunia ini ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Nah, apa yang membedakan? Hati Kudus Yesus dan juga kerahiman ilahi ini adalah dua devosi yang berbeda namun sangat berkaitan. Apa perbedaannya? Salah satunya kalau kita melihat di dalam gambar ini, gambar kerahiman ilahi ini adalah gambar Yesus yang seakan-akan sedang berjalan maju, ya, sedang berjalan maju, sedang ingin menghampiri kita, ya, gambar orang yang sedang ingin menghampiri kita dan bukan lagi menunjukkan hatinya, tetapi sekarang di gambar ini ditunjukkan sinar yang terpancar keluar dari hatinya. Jadi devosi kerahiman ilahi dan hati kudus Yesus ini adalah devosi yang berbeda tetapi sangat erat kaitannya. Devosi pada hati kudus Yesus menekankan pada pertobatan diri yang mengantar kita untuk melihat, mengenal dan juga mengasihi hati Yesus, dan devosi kerahiman ilahi menekankan pada kepercayaan jiwa-jiwa pada kerahiman Tuhan yang tidak terselami. Menekankan pada jadi Yesus gambarnya berjalan menghampiri. Ini menandakan yang tadi kalau kita lihat efek atau akibat dari dosa, ketika manusia berdosa, manusia itu bersembunyi dari Tuhan. Sehingga di dalam devosi kerahiman ini menekankan bahwa Tuhan itu mau datang, Tuhan itu mau mencari mereka. Ya, dan Tuhan itu mau mengundang manusia atau jiwa-jiwa yang berdosa untuk percaya pada kerahimannya yang tidak terselami. Jadi devosi hati kudus Yesus itu mengundang kita untuk masuk ke dalam hati Yesus dan merasakan kerahimannya di dalam hati Yesus, lalu melalui devosi kerahiman ilahi kita diajak untuk membawa kerahiman itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada dunia yang terluka, kepada jiwa-jiwa orang yang berdosa. Oleh karena itu, kalau kita melihat teks doa Koronka, dalam teks doa Koronka itu dikatakan sebagai pemulihan dosa-dosaku dan juga dosa seluruh dunia. Ya, jadi itu tujuan dari doa Koronka, doa untuk membawa kerahiman bagi semua orang yang terluka atau semua orang berdosa. Lantas bagaimana secara praktikal, bagaimana kita bisa berdevosi pada hati kudus Yesus dan juga pada kerahiman ilahi? Karena dua devosi ini adalah dua devosi yang sangat berkaitan erat. Apakah kita harus pilih salah satu atau kita bisa melakukan dua-duanya pada saat dengan bersamaan, secara bersamaan? Secara khusus pada penampakannya kepada Santa Margareta Maria Alacoque, Yesus meminta agar kita melakukan 1 jam holy hour atau beradorasi selama 1 jam 1 kali dalam seminggu. Kenapa? Sekali lagi, hati kudus Yesus ini menunjukkan hati yang rindu, hati yang menginginkan manusia untuk mengasihi hati itu. Ya, ibaratnya kalau kita dalam hubungan pacaran ataupun suami istri, ketika kita mencintai seseorang, kita menunjukkan hati kita kepada orang itu. Ya, kita menunjukkan kita menjadi vulnerable, kita menunjukkan hati kita kepada orang itu supaya apa? Supaya orang itu juga bisa mengasihi kita kembali. Nah, begitu pula di dalam penekanan di dalam devosi hati kudus Yesus ini. Makanya pesan yang disampaikan kepada Santa Margareta adalah melakukan 1 jam adorasi dalam seminggu untuk menemani Yesus, untuk berada bersama dengan Yesus.
Bagaimana dengan kerahiman ilahi? Dalam pesan kepada Santa Faustina, Yesus tidak meminta secara spesifik harus berdoa koronka berapa kali dalam seminggu, tetapi justru lebih berat sebenarnya ya, karena Yesus meminta kepada Santa Faustina untuk mendaraskan tanpa henti doa koronka yang telah kuajarkan ini. Artinya apa? Artinya doa koronka ini kalau kita melihat kembali, tujuan dari doa koronka itu adalah doa permohonan untuk pemulihan dosa-dosa. Jadi kenapa didaraskan tanpa henti? Karena kita bisa berdosa, kita bisa jatuh dalam dosa itu kapan aja. Dan kalau bukan kita yang jatuh dalam dosa, orang lain, teman kita, keluarga kita, saudara kita, atau siapapun yang kita nggak kenal, mereka bisa jatuh dalam dosa kapanpun. Oleh karena itu, karena doa koronka itu sifatnya adalah doa permohonan untuk pemulihan dosa-dosa, maka kita pun diminta Yesus untuk berdoa koronka sesering mungkin. Jadi kalau kita mau gandengkan dengan devosi pada Hati Kudus Yesus ini, teman-teman bisa pada saat melakukan adorasi, mungkin Anda bingung, aku adorasi 1 jam ngapain aja ya? Nah, bisa menjadi bagian dari 1 jam itu untuk mendaraskan doa koronka. Ya, jadi ini salah satu cara untuk melakukan 2 devosi ini pada saat yang bersamaan. Nah, sedikit tambahan juga, ini sedikit Bu, tambahan lah, bahwa ini berbeda lagi koronka dengan rosario ya. Kalau rosario itu adalah doa meditasi ya, doa yang tujuannya adalah untuk merenungkan kisah hidup Yesus, merenungkan perjalanan hidup Yesus, apa yang Yesus lakukan semasa hidupnya dan lain sebagainya. Jadi doa rosario adalah doa meditasi, dan kalau doa rosario itu pesan Bunda Maria dalam penampakannya di Fatima meminta kepada Francisca, Lucia, dan Jacinta untuk berdoa rosario setiap hari. Ya, berdoa rosario setiap hari. Jadi devosi-devosi ini bukan apa ya? Bukan, oh aku udah doa rosario, aku nggak usah koronka, aku udah koronka nggak usah rosario. Ini 2 hal yang berbeda. Bukan berarti ya kalau teman-teman mau melakukan semuanya puji Tuhan. Ya, mau melakukan semuanya puji Tuhan. Tetapi ini adalah doa dengan tujuan masing-masing ya, tujuannya berbeda. Rosario itu untuk meditasi, koronka itu untuk doa permohonan untuk pemulihan dosa-dosa. Nah, sebagai penutup aku ingin memberikan 2 pesan kerahiman yang penting di dalam buku harian Santa Faustina. Yang pertama dari nomor 1074, di mana dikatakan Tuhan, api kerahiman itu berkobar-kobar di dalam dirinya, dan Tuhan ingin menumpahkannya ke atas jiwa-jiwa manusia. Dan betapa pedihnya penderitaan yang Tuhan rasakan ketika manusia tidak mau menerima kerahimannya. Ya, ini hampir sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Yang terakhir, dan ini menjadi motivasi yang menjadi pegangan kita ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita jatuh dalam dosa yang sama, ya kan? Kita jatuh dalam dosa yang berulang-ulang, atau ketika kita jatuh dalam dosa yang sangat berat, teman-teman ingat pesan Yesus pada Santa Faustina nomor 1182, bahwa tidak ada suatu pun yang akan menghentikan aku untuk memberikan rahmat kepadamu. Kesusahanmu tidak menghalangi kerahimanku. Justru semakin besar kesusahan suatu jiwa, makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Ingat di awal tadi, apa definisi kerahiman? Kerahiman adalah perjumpaan kasih dengan penderitaan. Semakin menderita suatu jiwa, semakin besar kesusahan yang dialami suatu jiwa, maka semakin besar hak dari jiwa itu untuk memperoleh kerahimanku. Dan inilah keadilan Tuhan. Ya, keadilan dan kerahiman Tuhan itu bukan 2 hal yang bertentangan, tetapi keadilan Tuhan itu maha rahim. Ya, keadilannya itu penuh dengan belas kasih.
Semakin besar kesusahan suatu jiwa, semakin besar haknya untuk memperoleh kerahimanku. Jadi desaklah, ini perintah pesan untuk kita. Desaklah semua jiwa untuk percaya akan lubuk kerahimanku yang tidak terpahami, sebab aku ingin menyelamatkan semua orang. Sekali lagi, poinnya, aku ingin menyelamatkan semua orang, bukan aku menjamin semua orang pasti selamat. Ya, itu sekali lagi pemahaman kerahiman ilahi yang keliru. Tapi di sini yang benar adalah kerahiman Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Tetapi kita semua bisa menolak kerahiman itu. Pada salib, sumber kerahimanku dibuka lebar-lebar bagi semua jiwa oleh tikaman tombak. Tidak ada satu jiwa pun yang dikucilkan. Ya, jadi ini pesan yang sangat penting, pesan yang sangat memberikan harapan untuk kita semua, terutama ketika kita jatuh dalam dosa. Kerahiman ilahi itu ada di dalam dosa kita. Ya, kerahiman ilahi itu ada, bahkan Paus Fransiskus mengatakan kerahiman ilahi itu telah menunggu kita di dalam dosa untuk segera mengangkat kita, untuk segera membantu kita bangkit dan kembali lagi kepada Tuhan. Jadi kerahiman ilahi ini bukan sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita ini menjadi layak untuk mendapatkan itu. No. Kerahiman ilahi itu adalah perjumpaan kasih di dalam dosa kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kerahiman ilahi itu tanpa kita minta, tanpa kita undang, tanpa kita mohonkan, kerahiman ilahi Tuhan itu sudah ada di dalam dosa. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan yang lebih baik lagi. Amin. Kita tutup dengan mendoakan doa yang tertulis di dalam buku harian Santa Faustina ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Kowis. Wow, ini, halo, bisa denger gak? Bisa ya? Oke, ini Kowis manusia apa bukan ya? Pinter amat ya? Wow, luar biasa banget ya teman-teman untuk men-sharingkan. Oke, terima kasih sudah di spotlight. Oke, jadi teman-teman, mungkin saya akan buka dulu sesi teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau bertanya, atau mungkin kalau back to Akui yang waktu awal-awal jam 7 lumayan mempertanyakan tanggapan, atau makin pusing, makin keriting juga tuh rambut kayaknya. Udah mengerti kalau kerahiman ilahi adalah pertemuan dosa dan penderitaan dan kasih penderitaan yang lebih besar dan bisa membawa kebaikan. Yes, dan ternyata dari penjelasan Kowis juga, saya juga baru ngeh kok, ternyata Koronka sama Rosario itu benar-benar langit dan bumi ya, artinya ya, bahwa Rosario itu doa meditasi, kalau Koronka itu pemulihan dari dosa-dosa, kayak gitu ya. Dan semoga juga teman-teman juga yang baru tahu, wow, hari ini ilmu yang kita dapat banyak banget. Oke, teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung unmute atau boleh left comment di chat. Atau mungkin lagi pada nyari air ini ya. Panas kepala ya. Ada yang mau nanya, Fania? Oh, siapa? Shirley tadi mau nanya. Kayaknya kamu deh Ron yang mau nanya tadi. Tadi Ci Shirley mau nanya apa lebih dari bagian Yudas tadi. Oh, wis aku mau nanya mengenai bagian Yudas. Tadi kan, tapi kan maksudnya aku pernah dengar juga ya kalau misalnya Yudas itu memang kan maksudnya termasuk dalam karya penyelamatan umat manusia kan, ya kan? Jadi dan itu kan sudah dinubuatkan gitu. Kalau Yesus harus menderita begitu gitu kan, dan harus dihianati gitu loh. Jadi memang
orang, maksudnya si Yudas itu kan udah pasti ada. Jadi kalaupun bukan Yudas yang itu akan ada Yudas-Yudas yang lain gitu loh. Yes. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya tadi gimana pertanyaannya? Maksudnya gini kan, berarti kan Yudas tuh part dari Ikut- rencana. ikut iya, berpartisipasi. ikut berpartisipasi sebenarnya di dalam rencana keselamatan manusia gitu Kalau loh. nggak ada, kalau Yudas melakukan itu kan berarti rencananya gimana? Iya, kalau itu misalnya gimana? Yudas nggak melakukan itu ya gimana gitu loh. Kan nggak. Oke. Thank you. Ya. Jadi pada intinya sekali lagi the ends doesn't justify the means. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara ya. Jadi meskipun memang hasil dari pengkhianatan Yudas itu mendatangkan sengsara dan kebangkitan Tuhan, tetapi tidak merubah bahwa apa yang dilakukan Yudas itu bukan menjadi sebuah pengkhianatan. Jadi secara objektif apa yang dilakukan oleh Yudas tetap adalah pengkhianatan, tetap adalah tindakan yang dalam tanda kutip kalau istilahnya deicide atau membunuh Tuhan ya. Kalau suicide itu kan membunuh diri sendiri. Ini deicide, membunuh Tuhan. Jadi tindakan dari Yudas itu adalah dosa yang sangat-sangat berat ya. Itu kita nggak bisa kita juga nggak boleh terlalu terlalu masuk di dalam drama perasaan Yudas, maksudnya dia sebagai wah dia kan mendatangkan ini nih. Itu kita nggak bisa, karena kita juga harus melihat secara objektif Yudas itu siapa. Yudas itu adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan Yesus, ya, salah satu anggota dari intimate group dari Yesus, sehingga Yudas itu selama 3 tahun berada bersama dengan Yesus, Yudas itu punya banyak sekali kesempatan untuk mengenali siapa itu Yesus, untuk mengetahui Yesus itu tujuannya datang ke dunia ini untuk apa, dan lain sebagainya. Tetapi selama 3 tahun ternyata kedekatan relasi Yesus dengan Yudas itu tidak cukup untuk membuat Yudas percaya. Atau bahkan mungkin lebih parahnya lagi, Yudas sudah tahu Yesus itu sebenarnya siapa, tetapi Yudas tetap berkeras hati bahwa dia nggak bisa. Aku nggak mau Mesias yang seperti ini. Aku mau Mesias yang bisa membawa kerajaan Israel itu untuk merdeka secara politik. Aku bukan mencari Mesias yang bisa memerdekakan aku dari dosa. Aku mencari Mesias yang bisa benar-benar mengusir tentara Romawi. Dan Yesus, kamu kayaknya nggak punya tentara, nggak punya ini. Akhirnya dia tetap sudah tahu Yesus itu siapa, tetapi dia tetap berkeras hati untuk menjual Yesus, untuk mengkhianati Yesus. Kalau kita melihat dari sisi itu, dosa Yudas itu seberapapun baik, seberapapun kebaikan yang datang dari dosa itu, tetap tidak merubah dosa itu menjadi bukan dosa. Ya, itu yang tadi aku bilang, pemahaman kerahiman ilahi yang benar. Kerahiman ilahi itu mendatangkan kebaikan dari dosa, tetapi kerahiman ilahi itu tidak menjadikan dosa itu menjadi bukan dosa. Ya, itu perbedaan yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Jadi mengapa Santo Paulus mengatakan kita nggak boleh melakukan dosa agar supaya kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah dari kita. Karena apa? Karena kerahiman ilahi itu tidak merubah dosa. Ya, jadi itu satu pemahaman yang tafsiran juga dari Bapak Gereja tentang pengkhianatan Yudas. Oke. Ci Shirley, apakah sudah terjawab? Ya. Oke. Sip. Oke, lanjut ya, Koh. Ini ada yang bertanya dari Ersada dalam Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Apakah melalui ayat ini Tuhan Yesus menyatakan secara implisit Yudas ada di neraka? Ya, secara beberapa tafsiran dari Bapak Gereja menafsirkan perkataan Yesus ini sebagai
secara implisit mengatakan bahwa Yudas itu mungkin bukan ada di neraka, tetapi secara ini mengatakan bahwa Yudas itu sudah terpisah dari Yesus, bahwa Yudas itu sudah benar-benar jauh terpisah. Ya, konsekuensinya adalah karena terpisah dari Yesus, ya dia nggak akan bersama dengan Yesus di surga, which is masuk di neraka. Jadi, tapi itu sebagai konsekuensi dari Yudas ini sudah terpisah dari relasi dengan Yesus. Karena apa? Karena yaitu tadi kekerasan hati Yudas yang sudah selama 3 tahun udah bersama dengan Yesus, udah makan dengan Yesus, udah hang out dengan Yesus, tetapi ternyata itu nggak cukup untuk merubah kekerasan hati, malah mungkin semakin Yudas malah semakin menjadi keras hati. Maka juga ada pertanyaan, kalau dikatakan di dalam Injil Yohanes kalau nggak salah, iblis membisikkan pikiran ke dalam hati Yudas. Itu juga ada pertanyaannya, kapan iblis masuk dalam memasukkan bisikannya dalam pikiran Yudas? Ada yang mengatakan, oh karena Yesus mengatakan, siapa yang aku berikan roti yang sudah kucelupkan ini, ialah yang akan mengkhianatiku. Terus roti itu dikasihkan ke Yudas. Apakah berarti karena Yudas makan roti yang dikasih Yesus ini, akhirnya iblis itu jadi masuk? Ya itu satu tafsiran, tapi yang secara umum yang ditafsirkan oleh Bapak Gereja adalah iblis masuk ke dalam pikiran Yudas itu secara bertahap. Sampai pada malam perjamuan terakhir, dia menjadi keras hati sampai akhirnya dia memutuskan, ya saya mau mengkhianati Yesus. Jadi kekerasan hati Yudas itu sudah melewati berbagai proses dalam waktu yang cukup lama. Mungkin yang kayak tadi aku bilang, kita perlu berhati-hati bahwa ini hal yang sedikit demi sedikit kita nggak sadar, tapi ternyata hal itu karena kita nggak sadar, kita biarin, dan lama-kelamaan hal itu akhirnya malah menjadi hati kita semakin keras, dan akhirnya we reach to a point yang udah nggak bisa kembali lagi. Iya. Dan di sini juga JJ memberikan tanggapan dosa Yudas yang paling besar bukan karena dia mengkhianati Yesus, tapi karena dia memilih untuk bunuh diri, despair, putus asa. Coba kalau Yudas memilih untuk percaya akan kerahiman ilahi, terus berbalik dan bertobat, dia bisa jadi santo besar, seperti Santo Paulus dan Katrina. Dari Katrina. Yep. Dan Katrina ini adalah salah satu peserta di sini, seorang teolog yang sekarang sedang bekerja di Franciscan University US. Ya, puji Tuhan. Oh, ini yang jawab Yes. Katrina. Oke, thank you Katrina. Thank you Katrina. Yes. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang mau bertanya bisa langsung di unmute. Hening guys. Oke, jadi di sini poin-poin yang mungkin bisa menjadi note atau jadi renungan kita malam ini ya, bahwa kerahiman ilahi itu tidak menjamin keselamatan atau semua orang itu pasti masuk surga gitu. Dan kerahiman Tuhan hanya akan bekerja efektif dalam jiwa yang mau bertobat dan mau menerimanya. Dan ini ada kata-kata yang lumayan bagus nih, bahwa tidak ada suatu pun yang akan menghentikan aku memberikan rahmat kepadamu, kesusahanmu tidak menghalangi kerahimanku. Ini berarti Tuhan Yesus benar-benar baik banget ya sama kita ya. Padahal kita kerjaannya dosa mulu tiap hari ya. Ngumpul sama temen aja nggak bisa, nggak gibah, itu udah dosa. Tapi Tuhan tetap setia sama kita ya. Amin. Oke. Well, mungkin udah tidak ada teman-teman yang mau ini ya, yang mau memberikan tanggapan untuk saat ini, tapi nggak apa-apa, mungkin ke bawah tidur, besok baru ingin bertanya, mungkin bisa DM ke Kowis kali ya di Instagram Jejak Kudus atau follow, karena di sana banyak banget sharing-sharing yang cukup menarik yang bisa kita renungkan setiap harinya. Seperti itu. Iya, buat di Instagram Jejak Kudus itu juga ada highlight Instagram story tentang kerahiman ilahi. Jadi apa yang aku sampaikan di sini berbeda dengan apa yang ada di highlight itu. Jadi kalau teman-teman ingin mengenal
kerahiman ilahi lebih dalam lagi, bisa lihat di Instagram Jejak Kudus, di highlight story-nya, itu ada highlight kerahiman ilahi, itu ada banyak penjelasan-penjelasan dari segi sejarah, latar belakang, dan sebagainya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup untuk tidur, mungkin kita minta Kowis untuk doa penutup, ya, untuk kita semua. Oke. Baik, kita doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, rahmat, dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami, khususnya karunia yang terbesar dan terindah, yaitu Putra-Mu sendiri, yang Kau utus untuk menebus kami dan juga memberikan kerahiman-Mu yang tidak terselami dan tidak terpahami kepada kami semuanya. Ya Bapa, kami percayakan keluarga kami percayakan hidup kami, rencana-rencana kami, semuanya di dalam penyelenggaraan dan juga kerahiman ilahi-Mu. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, dapat memuliakan nama-Mu, dapat mendatangkan kebaikan bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Semuanya ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, melalui perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yeay, merpati putih hinggap berdua di dekat asrama dekat bunga lotus. Thank you Kowis untuk hari ini. Terima kasih sahabat semua sudah bersama-sama di Kombas Benediktus. Fania pamit, dadah semuanya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you ya. Thank you.